Halo teman-teman, terima kasih sudah hadir dalam kegiatan sosialisasi program Stopan Jabar. Kali ini, kita akan membahas mengenai pentingnya memiliki keterampilan komunikasi dalam kehidupan keluarga. Khususnya, komunikasi dalam mengemukakan pendapat agar bisa terhindar dari perkawinan anak dan seks bebas. Teman-teman semua, adakah yang tahu kenapa remaja penting untuk memiliki keterampilan komunikasi? Saya tahu, Kak. Mungkin contohnya seperti kita bisa melakukan komunikasi yang baik dengan orang lain, lalu kita juga bisa mengambil keputusan yang tepat. Begitu, Kak? Yap, betul sekali ya. Itulah beberapa alasan mengapa kita penting untuk memiliki keterampilan komunikasi. Nah, materi yang akan kita simak ini ada 2 sesi. Dengan sesi pertama mengenai materi komunikasi keluarga, dan untuk sesi kedua, kita akan menyimak percakapan antara Bia dan orang tuanya. Untuk lebih jelasnya, kita akan mendengarkan penjelasan berikut. Komunikasi dalam keluarga dapat diartikan sebagai kesiapan untuk membicarakan setiap hal dalam keluarga secara terbuka, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Selain itu, keluarga juga harus siap menyelesaikan masalah-masalah dalam keluarga dengan pembicaraan yang dijalani dalam kesabaran, kejujuran, dan keterbukaan. Komunikasi antar anak dengan orang tua terjadi untuk mendapatkan saran, nasihat, masukan, atau menjawab pertanyaan dari orang tua. Komunikasi keluarga memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, ada sumber komunikasi atau pembuat informasi yang bisa berasal dari ibu, ayah, kakek, dan nenek. Unsur yang kedua yaitu pesan yang akan disampaikan. Unsur selanjutnya adalah media. Media dapat berupa media cetak atau elektronik ataupun secara tatap muka langsung. Unsur yang terakhir yaitu penerima pesan. Pengaruh pesan yang diterima dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan perilaku individu dalam keluarga. Selain unsur-unsur dalam komunikasi keluarga, perlu diperhatikan juga apa saja sih bentuk-bentuk komunikasi keluarga. Nah, bentuk komunikasi keluarga ada 2 jenis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Bentuk komunikasi verbal di dalamnya meliputi penggunaan kata-kata yang mudah dimengerti, lalu menggunakan kalimat yang jelas dan ringkas, kecepatan dan tempo berbicara, penggunaan intonasi yang tepat karena nada suara mempengaruhi arti pesan yang disampaikan. Yang terakhir, menyelipkan humor agar mengurai ketegangan dalam berkomunikasi. Namun, diperhatikan juga ya penggunaan kata-katanya. Selanjutnya, komunikasi nonverbal. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana seseorang berjalan atau berdiri? Tahukah kamu bahwa sikap tubuh dan cara berjalan dapat mencerminkan banyak hal tentang diri mereka? Dengan sikap tubuh dan penampilan fisik yang baik, seseorang dapat menyimpulkan informasi yang bermanfaat dengan mengamati sikap tubuh lawan bicara dan penampilan fisiknya. Sentuhan juga memberikan berbagai emosi seperti kasih sayang dan dukungan emosional, salah satunya dengan memberikan pelukan, serta melakukan kontak mata juga menunjukkan kalau kita tertarik dengan lawan bicara. Selanjutnya masuk kepada bagian inti dari video ini, yaitu mengenai keterampilan komunikasi yang sehat, yang dapat ditunjukkan oleh remaja dengan beberapa perilaku berikut. Yang pertama, remaja mampu mendengarkan secara aktif dan memperhatikan apa yang dikatakan orang lain. Kedua, remaja mampu berbicara dengan jelas dan terstruktur untuk menyampaikan pesan secara efektif. Selanjutnya, remaja mampu menggunakan bahasa tubuh yang tepat untuk menunjukkan minat dan pemahamannya, baik itu minat dalam bidang seni, seperti senang melukis atau mengikuti kelas musik, atau dalam bidang olahraga, contohnya seperti bergabung dalam klub sepak bola ataupun klub berenang. Lalu, contoh lainnya, remaja senang mengikuti kegiatan olimpiade atau bereksperimen. Keempat, remaja mampu menghindari penggunaan bahasa yang kasar atau merendahkan, dan menjaga emosi serta menghindari konflik yang tidak perlu, seperti melakukan bullying atau bertengkar dengan teman karena saling mengejek atau sebagainya. Lalu, bagaimana dengan remaja yang sudah memiliki keterampilan dalam membuat pengambilan keputusan yang sehat? Dapat ditunjukkan dengan beberapa perilaku berikut. Pertama, remaja mampu mengumpulkan informasi yang cukup sebelum mengambil keputusan. Misalnya dalam berteman, remaja bisa memperhatikan perilaku teman dalam memperlakukan orang lain dan kemudian menjalin persahabatan. Atau mencari informasi tentang perubahan tubuh selama pubertas, tentang alat kontrasepsi, dan tentang penyakit menular seksual, serta mengetahui dampak negatif apabila remaja melakukan penyimpangan-penyimpangan tersebut, dan melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara teratur minimal selama 6 bulan sekali.
Yang kedua, remaja mampu mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan memikirkan konsekuensi dari setiap pilihan. Misalnya, dalam memilih jurusan kuliah atau ketika akan menjalin hubungan dengan lawan jenis. Yang selanjutnya, remaja mampu menggunakan logika dan akal sehat dalam mengambil keputusan. Misalnya, ketika menghadapi tekanan teman sebaya yang mengajak untuk bolos sekolah atau mengajak merokok. Ataupun dalam memilih konten media sosial untuk menghindari tontonan pornografi dan bagaimana remaja dapat mengelola uang jajan. Remaja juga mampu mengambil keputusan terkait hubungan. Ia akan terbuka dan jujur, serta mencari solusi bersama, dan mempertimbangkan dampak hubungan tersebut baik untuk dirinya atau orang lain. Dan terakhir, remaja mampu bertanggung jawab atas keputusan yang telah ia buat. Selain itu, ada pula dampak negatif apabila remaja tidak memiliki keterampilan komunikasi yang sehat. Nah, apa saja sih dampak negatifnya? Dampak negatifnya ialah remaja kesulitan dalam memahami informasi tentang pencegahan perkawinan anak dan seks bebas. Remaja tidak dapat mengambil keputusan yang tepat dan bijak dalam situasi yang kompleks. Contohnya, seperti ajakan teman sebaya untuk mengikuti tren merokok dan minum minuman beralkohol, karena takut dianggap berbeda oleh teman-temannya. Remaja juga tidak mampu mengelola emosi dengan baik, sehingga rentan terhadap perilaku impulsif seperti melakukan seks bebas atau perkawinan anak. Nah, teman-teman semuanya, materi yang kita pelajari sudah cukup sampai di sini. Kita sudah memahami berbagai aspek komunikasi, mulai dari pengertian komunikasi keluarga, unsur dan bentuk komunikasi, serta bagaimana perilaku remaja yang memiliki keterampilan komunikasi dan dampak negatif apabila remaja tidak memiliki hal tersebut. Created using Powtoon.